Kenapa kau ikuti ini aksi Indosiar? Mau muka? Disuruh kok kah? Atau memang sudah dari dulu saya pengen? Ini kan dari Mesir, maksudnya ini di Mesir kan negaranya orang. Kenapa banyak orang Sulsel di sana atau apa nih? Kalau Angling Dharma anak tunjuk semoga jadi semoga bisa kau jadi sana. 10 tahun ke depan jadi naga ya. Waktu kau ikut lomba ini, menurut orang Indosiar, kenapa kau bisa lolos? Apa kelebihanmu dibanding yang lain? Apakah selama kita tampil ini ada komentar miring? Misalnya wajar kau juara karena SMSJ. Bulan kedua mulai pegangan bahu. Bulan ketiga menjadi kuku kuku kuku. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah dekatna. Apa selanjutnya yang mau kau bikin? Apakah memang ini menjadi dalam tanda kutip jualan untuk kemudian bisa berdakwah kemana-mana karena ada labeling Rifai Aksi Indosiar? Apa yang asumsi nu bisa kau masuk final? Ditanya kayak beberapa. Ada pertanyaan itu Oke. Jawabanku waktu itu bilang saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Ada hal yang menarik, setiap kemudian anak-anak muda Makassar ingin berkiprah di tingkat nasional. Berbagai macam proses, jalur, saluran itu dilewati. Dan kali ini kemarin cukup kagum ketika bulan puasa kemarin ada anak muda Makassar yang notabene ternyata dia dari Mesir. Yang kemudian mengikuti sebuah kontestasi namanya Aksi yang ada disiarkan di Indosiar, dan luar biasanya karena bisa menjadi terbaik di sana. Oleh karena itu, siapa kegerangan orangnya? Alhamdulillah, sebelum dia ke Mesir, kita bajak dulu di studio Kamu Kelas Podcast. Langsung kita present melalui sebuah pantun, bunga mawar, bunga melati, kedua bunga dipakai berlayar. Sungguh senang rasanya hati, sudah datang kakak Icuk Rifai juara Aksi Indosiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa. Kakak Icuk selamat dulu. Congratulations atas terpilihnya dan menjadi juara Aksi Indosiar. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadza fadli Rabbi. Pemberian dari Allah. Wah, ini luar biasa. Saya terus terang saja, saya tidak mengikuti dari awal Kakak Icuk ya. Karena proses Ramadan kita juga banyak safari di Makassar, di Gua Takalar dan seterusnya. Akhirnya jelang-jelang sudah masuk berapa besar itu kalau tidak salah sudah mulai terinformasikan 14 kalau tidak salah. Ya, betul. Sudah ada tim-timnya Kakak Icuk. Memang kita buat tim di ada itu relawan. Katon calik ini di. Ada relawan. Teman-teman dari Mesir yang bergerak gitu. Ya, jadi dia yang pertama udah tahu sebelum saya tinggalkan Mesir dia hantar bahwa saya lolos. Kemudian dia bikin apalagi namanya grup tersendiri tanpa sepengetahuan saya. Masya jadi Allah. dia chat kita itu enggak ketahui. Udah kita tahu. Gitu. Murni teman-teman tahu. Murni teman-teman sendiri bergerak, alhamdulillah. Ini kan dari Mesir, maksudnya ini di Mesir kan negaranya orang. Kenapa banyak orang Sulsel di sana atau apa nih? Alhamdulillah setiap tahun kan dibuka pendaftaran. Dari Sulawesi sendiri hampir 150 atau 100 kirim mahasiswa lolos kita ya. Sekarang tahun ini kurang lebih 1.100 kalau tidak salah mahasiswa Sulawesi di Mesir. Oh begitu. 1.100 lebih. Dan cukup mendominasi anak Sulawesi Selatan ya? Lebih banyak Jawa Barat, tapi Sulawesi kayak ada posisi ketiga, keempat lah. Oh begitu di? Dari berbagai daerah. Dari kumpulan Sulawesi ini anak Makassar cukup dominan. Ya, Makassar lebih banyak. Lebih banyak. Oke, luar biasa. Saya heran, Kairo, Mesir. Nah ini orang Makassar, Ces. Tapi itulah luar biasa. Kakak Icul, saya tertarik karena saya kan dulu pernah juga ini Kakak Icul nih udah record semuanya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan. Saya juga pernah ikut jenis lomba seperti ini. Waktu itu saya ikut lomba Dai Muda di salah satu stasiun TV tetangganya Indosiar. Lalu kemudian saya sempat lolos 10 besar. Pada saat mau kemudian yang dikirim 2-3 besar itu saya tidak lolos. Dia bilang, kayaknya bukan nasibku di sini. Mengingat saya ini Kakak Icuk, Kakak Rifai, saya masuk di Unhas itu melalui jalur prestasi dalam hal ini pidato agama, ceramah agama. Tapi qadarullah ya Allah tidak takdirkan sampai ke level nasional. Mungkin melalui jalur inilah. Pertanyaan saya sederhana ini Kakak Rifai. Kenapa kau ikuti ini Aksi Indosiar? Mau muka? Disuruh kok kah? Atau memang sudah dari dulu saya pengen, saya ada keinginan untuk bisa menyebarluaskan ini agama atau dakwah ke layar lebar atau ke TV gitu. Cerita pendek dulu. Oke. Jadi saya dulu itu anak pemalu, bahkan berdiri di upacara itu tidak bisa. Dari SD sampai SMP.
Sama sekali tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Masya Allah. Nanti tahun 2014 saya nonton stand up comedy bahwa ada satu orang bicara ditonton ratusan orang dan ketawa. Nah. 2014 itu saya belajar bagaimana. Jadi ada temanku namanya Ismail, sama-sama satu pesantren di MPK waktu itu. Kita latihan. Oke. Saya dikasih buku, saya baca itu buku 1 minggu bagaimana pegang mic, tatap orang, pegang segala macam. Saya pelajari. Kemudian di tahun yang sama ada kegiatan stand up comedy. Saya ikut, alhamdulillah juara. Ismail ikut juara 1, saya juara 2. Pelawak aneh. Tania Ustaz. Backgroundnya stand up. Backgroundnya stand up. Kemudian masuk di pesantren, guruku itu nalatih Ki. Karena ada hal yang berbeda saya dengan 2 orang. Disuruh ceramah segala macam. Sampai nanti saya tiba di Mesir. Jadi alhamdulillah ikut kegiatan lomba stand up comedy di UIN, sempat kuliah 1 tahun. 16 ke 17, alhamdulillah juara 1 karena tidak ikut Mimail. Kita mangku. Nanti saya tiba di Mesir, tampil lagi, teman-teman juga support. Saya ikut 2017 juara 2 senasional di situ, mahasiswa juara 1 senasional lagi 2019. 2020 saya bikin komunitas stand up Indo Kairo. Komunitas stand up Indo Kairo di Indonesia, di Mesir. Bella tadi. Oke. Setelah itu karena teman-teman istilahnya Natauki bilang bisa Kak bicara seperti itu, ada lomba apalagi nama Akademi Dakwah Mahasiswa Indonesia di Mesir 2021 Ramadan tahun lalu. Itu di Mesir. Di Mesir. Oke. Salah satu pencetusnya itu acara sering nonton stand up. Iya. Bilang ikut saya dulu ramai kan, ikut bilang tidak mau ikut begitu kan, tidak ada basicku. Iya. Sering mah ikut yang online di YouTube ceramah tapi dikala terus Kak. Aku bilang tidak mau jadi ikut. Nah bilang bukan online ini, offline. Aku coba ikut. Alhamdulillah dari beberapa 18 peserta 16 peserta juara 1 Pak. Kenapa Kak bisa juara ini? Saya juga bingung Kak. Iya. Setelah dari bulan April itu bulan 10 ada kan lagi tapi tingkat Asia. Oke. Dari 5 negara, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura sama Malaysia kalau tidak salah. 5 negara saya diutus karena juara kemarin. Alhamdulillah juara 3 Kak. Oke, tingkat Asia. Tingkat Asia. Oke. Bulan Oktober. Setelah itu Januari kita ujian di Mesir. Temanku tiba-tiba, teman stand up ku bilang, ada link. Nah kirim sama pamflet Indosiar buka pendaftaran. Aksi. Oke. Aku bilang Indonesia ini besar sekali lawang. Nah kita di Mesir Nah bilang selama gratis daftar ke saja. Itu anak Makassar selama gratis. Daftar saja. Caranya bagaimana? Bikin ke video, apakah di YouTube, dipasang Instagram, TikTok. Karena tidak ada Instagram juga punya di Instagram nih sama ke temanku itu edit ki kodong setelah ujian tanggal 28. Setelah di-upload ki, pendaftar ternyata di Indosiar pilih tahu 3.500 pendaftar Indonesia, apakah nanti di Yaman, dari Sudan, dari Mesir, totalnya orang Indonesia mendaftar kemarin 3.500. Oke. Di tahap 1 lolos 1000-an berapa untuk masuk di tahap 2. Singkat cerita di tahap 2 langsung Zoom. Kemarin kan video ini Zoom langsung sama orang kru-kruan Indosiar. Alhamdulillah, di pertanyaan terakhir aku ingat sekali, nah bilang, bagaimana kalau lolos kok? Nah kau ada kok di Mesir? Aku bilang begini, pengumuman lolosku ini di tahap 1 kemarin hari Selasa. Saya beli tiket hari Senin. Jadi lolos kan tidak lolos momentumnya pulang. Momentumnya pulang. Mau pulang di Makassar. Di Makassar karena 5 tahun nggak di Mesir 2017 sampai kemarin tidak pernah pulang. Subhanallah. Tidak pernah pulang, momentumnya pulang. Jadi dia bilang, "Oke, Pale, tunggu Mi. Biasanya itu 2 minggu sebelum puasa ditelepon orang." Singkat cerita tanggal 28 Februari saya tiba dari Mesir ke Indonesia, saya tiba di Jakarta. Tanggal 1 tiba-tiba masuk telepon. Tolong diangkat. Aku matikan kan nomor asing. Dia bilang harus diangkat dari Indosiar. Icuk Sugiarto Rifai, betul. Anda dinyatakan lolos aksi Indosiar. Aku bilang bale-bale ini. Bale-bale ini. Kenapa ada seperti ini? Dia bilang tolong lengkapi NPWP segala macam berkas. Serius karena terlalu lengkap ini. Nah bilang bagaimana ini? Nah di Mesirku sekarang. Aku bilang bajik ini baru sangat tiba. Baru sangat tiba di Jakarta, sangat tiba. Serius kok, aku potongi diriku. Kebetulan ada di salah satu tempat di Jakarta kan. Dia bilang, oke Pale, tanggal 16 nanti bulan 3 ke Jakarta kok lagi. Lengkap itu. Pulang mau dulu di Makassar. Jadi tanggal 2 tiketku ke Makassar dari Jakarta. Pulang mak di situ karena mamaku ndak tahu bilang pulang nggak kayak begitulah. Oke, surprise juga ya. Surprise. Sampai kok di rumah di situ mamaku apalagi namanya senangi karena 5 tahun ndak pernah ketemu kok dong. 5 tahun nih? 5 tahun. Satu periode ndak pulang ini ceritanya. Singkat cerita, duduk mah tidur nganteng aku ingat sekali tuh, mamaku, bapakku. Nah peluk-peluk ke apa? Maka kasih tahu bila lolos ke aksi supaya diam ki. Bilang alhamdulillah ini juga yang kemarin kita doakan itu.
lolos ke aksi. Kukira ketawa tambah menangis gitu. Menangis mamaku, bapakku menangis Tom. Sama-sama menangis di situ, alhamdulillah. Nah, jadi kemudian menangis karena terharu. Senangi karena dari mamaku itu 2013 memang nonton aksi, nah tunjuk mentong di televisi ya. Bisa lah aku berdiri di sana nak. Iya. 2013 kan masih SMP di situ, belum masuk Mampeka. Nah, alhamdulillah masuk di Mampeka sampai ke Mesir, kenal ke stand up comedy segala macam, terlatih public speaking, komedi dengan agama bisa digabungkan ternyata. Ini. Nah, doa mamaku 10 tahun lalu 2013 baru kejadian ini 2023 ya. Butuh 10 tahun. Untuk sebuah doa dari orang tua baru bisa dikabulkan. Untuk aksi nonton. Kalau Angling Dharma anak tunjuk semoga jadi semoga bisa jadi sana. 10 tahun ke depan jadi naga ya. Maka kalau nonton kita untung tahu memang aksi dia nonton mamanya. Sananya Angling Dharma. Jadi begitu juga anak. Jadi naga 10 tahun lalu. Masyaallah. Betul. Sebuah proses yang menurut saya sangat unik dan menarik ini kakak. Iya. Dan saya kira terbayarkan karena memang juga tidak hanya serta merta kemampuannya kakak Icuk Rifai ini, tapi juga ada doa orang tua. Betul. Belajar dan sebagainya menuntut ilmu sampai harus jauh-jauh ke Mesir pak. Alhamdulillah. Terus kakak Icuk, itu berapa sih sebenarnya pesertanya itu pada saat Anda sudah dinyatakan lolos? Berapa itu? Kan mulai tayang ini aksi itu per awal Ramadan langsung pas awal Ramadan. Di situ seleksinya sampai akhir Ramadan. Di situ sampai habis nanti. Jadi setelah 3.500 dinyatakan lolos di tahap 1, kemudian ke tahap 2 1000-an lebih. Dari tahap 2 ini dari istilahnya 3.500 ke tahap 2 ini 24 jadi terima. 24. 24 orang berarti pas orang. Satu Ramadan itu iya, jadi kita disuruh ke Jakarta itu dari kampung ke Jakarta seminggu sebelum Ramadan itu sendiri. Nah, jadi kita ada di situ background atau ini dari daerah mana, dari pesantren mana, dari apa. Artinya sudah masuk di situ di karantina lah istilahnya. Di karantina di asrama di situ lah 24 orang kuliah semua kasak ngasing. Ada yang bisa tilawah, ada yang bahasa Arab, ada yang apa, ada juga bisa kayang. Kayang. Itu apa kayang? Ceramah untuk apa? Oke. Kayak kurang lebih seperti itu. Kemudian kita saling kenal dan ternyata 2 orang nggak lolos dari Sulawesi. Saya dari Makassar, ada Dokter Rahman namanya dari Maros. Nah, utusannya di situ dan Jawa Barat terbanyak. Saya rasa itu ada 12 orang dari 24. Setengahnya dia kuasai. Sulsel 2 orang ya. Sulsel 2 orang. Cuman enggak tahu dia 12 tak percaya SMS nah. Dia tidak tahu pak. 12 orang kok dari Jabar bos. Tak percaya SMS bos. Karena anda konsen orang pak yang mana ini dia si kampung ngas. Iya. Nah berarti ada 24 orang. 24 iya. Di momen mana menurutmu ini kakak Icul yang sangat nauji sekali kayak ini? Kayaknya dia serama deh. Dia serama. Bukan di panggung justru. Nah dia serama dulu cerita. Oke. Ya. Dia serama itu saya alhamdulillah di Mesir selain latihan belajar bahasa Arab tidur itu bagus ki. Iya. Tidurnya lumayan 12 jam itu tidur di Mesir enak ki. Nah di sana selama dia serama banyak sekali 4 jam tidur tak. Sejak jam 11 pagi. 4 jam itu banyak sekali nih. Banyak sekali. Jam 11 pagi kita latihan sampai nanti jam 9 malam. Kemudian istirahat 1 jam, orang yang tampil jam 10 ke studio karena limbah antara asrama dengan studio jalan-jalan di 1 menit. Nah, itu dilatih di situ dari jam 11 dan harus diikuti karena itu peraturan asrama dan adalah tanda tangan apa segala macam itu untuk diikuti kegiatan asrama. Keuntungan makan 3 kali sehari. Dalam artian kalau di luar Ramadan 3 kali, di dalam Ramadan pas buka, makan malam, pas sahur. Pakaian dilondrikan per 2 hari. Spray digantikan per 2 hari. Gitu jadi tidak keluar wanta. Di situ. Jadi betul-betul bahasa kasarnya mungkin orang Indonesia bilang kubiayai mungkin harus kau tampil bagus di panggung kan. Jadi kalau berkesinambungan begitu. Ikau kubiayai, kau kasih bagus. Kalau kau bagus kau antamir nakke. Kira-kira begitu. Nah, sampai keadaan tantangannya di situ selain tidur yang kurang. Sebelumku itu tinggalkan di Mesir ada temanku namanya Ismail, sama-sama di Mesir. Nah bilang Kanda, ini kan insya Allah lolos ki, nggak ditahu ki lolos ki atau tidak, tapi insya Allah lolos ki. Bikin saya begitu materi, itu kalimatnya. Jadi alhamdulillah sebelum ku tinggalkan Mesir ada 22 materi ku bikin. Paling tidak judul, dalil, kisah, itu dulu. Sampai keadaan ketika masuk miki situ asrama, dikasih miki materi apa mau nubawakan. Jadi kita jangan kasih ke Ustaz, ada 2 pembimbing Ustaz. Ustaz Romli sama Ustaz Isa. Ini Ustaz Romli alumni Mesir juga, 10 tahun mina pegang. Aksia.
ini Ustaz Isa dia produser kelayakan materi ini. Iya, tidak ada jika sarana singgung, iya, tidak ada betul di screeningnya di screening. Oke. Alhamdulillah karena bikin memang kemarin sebelum tinggalkan di Kairo ada beberapa teman kelabah kangi. Wih, kudung. Di awal enak 24. Wih, tampil baba. Sesuai selera selera. Pas 18 saya bilang, apalagi mau kutulis. Iya. Maka kasih materiku. Nah, kalian nanti. Iya. Cocok gitu. Cocok. Jadi 24 sampai ke 1 ini dihitung-hitung 11 kali tampil Jiki. Jadi ada persiapanku, ada kurang lebih ada 22 persiapanku untuk yang mana ini mau kupakai, yang mana mau kupakai. Sampai keadaan selain istilahnya disuruh tidur tak sedikit, cara tak menulis materi, ada juga istilahnya kayak mungkin karena ini kompetisi toh, kayak kena sikis begitu. Oh, ada begitu jadi. Ada momen saya latihan, mungkin itu kapan saya suuzon sama temanku jadi latihan, gora-gora di sebelahku. Gora-gora mau ikut pukul Ustaz Kak. Makassar gora-gora ki kada latihan ceramah ki. Kan Makassar dikenal ki tukang pukul. Oh, nasabi. Iya, tapi ndak setuju tuh nggak bilang tukang pukul, karena lebih senang nggak menendang. Sama Ji. Oke. Ya, gora-gora mau ditegur ndak enak gitu. Jadi ya lebih saya mengalah, tinggalkan itu. Dan itu terjadi. Istilahnya kalau tidak kuat mental kan habis ki. Ya nih biar di asrama itu. Anu taunya Bapak ya toh istilahnya. Iya. Sikis ka di situ kalau ndak kuat ki habis ki juga. Apalagi ini momentumnya pas puasa. Boy, ujian betul ndak bisa disentuh psikis. Ya diceritai kok sedikit bikin ki aib tuh supaya diceritain nih orang. Ya, seru juga ya. Oke. Seru ya. Jadi salah satu yang waktu saya diinformasikan oleh tim relawan ini, kan ada anak Makassar ini kan ini lolos apa segala macam. Iya kah? Saya mencoba buka YouTube coba. Ya kan buka YouTube hasil segala macam. Saya nonton, bagus memang tahu. Tapi saya tidak langsung berkesimpulan begitu. Kalau Koji saya nonton baru belum bisa nonton lain. Bagaimana caranya saya bisa bilang ini kok bagus? Tidak adil ki. Ya tidak adil ki ceritanya. Harus saya nonton yang lain. Memang kayaknya yang lain ini agak-agak ya maksudnya secara kriteria aku ini memang ya oke bagus, tapi sekali lagi kalau di TV orang kan bagus saja tidak cukup. Ya betul. Kan begitu. Betul. Harus ada keunikan, kelebihan tersendiri yang supaya bisa orang gimmick dan sebagainya. Ya, betul. Waktu kau ikut lomba ini, menurut orang Indosiar, kenapa kau bisa lolos? Apa kelebihanmu dibanding yang lain atau apa keunikan tersendirimu? Stand up komedinya atau apa? Ya bisa jadi itu karena berbeda. Karena istilah orang Indonesia begini. Kalau ceramah Jinuan kan 24 bisa semua kok ceramah. Mengaji bisa semua juga mengaji. Betul. Nah, bisa jadi ini bisa tadi itu yang kaya nggak bisa kaya tapi tidak bisa mas stand up. Saya bisa stand up nggak bisa mak kayang. Untuk apa? Untuk apa juga tuh? Jadi ada masing-masing. Ada yang temanku bawa tongkat. Saya bawa materi stand up. Nah, ada juga temanku nak bawa keluarga bilang satu orang jadi terima ndak semua keluarga. Nak bawa keluarga tuh ndak bisa. Jadi masing-masing. Jadi asumsiku ini bawa keluarganya. Asumsiku ini kenapa bisa lolos Kak? Selain dari doa anak guruku, orang tuaku segala macam, takdir Kak adalah berbeda ya. Berbeda. Jadi di setiap materiku itu karena backgroundku tadi adalah stand up comedy, di setiap materi anuku itu harus ada punchline-nya. Paling tidak 2-3 kali ya tembak lah di situ. Makanya Soulmate itu ketika melempar ke materi komedi di situ pasti tinggi nilaiku itu di Soulmate. Karena komen begitu, tahu premis baru ada punchline-nya. Iya, kan pendiri stand up atau founder. Siap kakak founder. Alhamdulillah 2 tahun ketua kemarin di Mesir. 2020 sampai 22. Siapa itu Ustaz Soulmate? Siapa? Saya alhamdulillah. Kita. Saya alhamdulillah. Pendiri stand up ini Pak. Alhamdulillah. Jadi tahulah aturan-aturan main dalam stand up di rule of three, set up. Ternyata dalam berdakwah juga bisa dipakai itu. Dan itu inginkan jamaah ya akan jauh lebih mudah masuk ketika ditempeli dengan komedi. Di 9 besar kalau tidak salah kru Indosiar minta Kak untuk stand up gimmicknya. Jadi kan setiap penampilan ada gimmick, diwawancarai ki istilahnya in-depth ki diwawancarai ki tanpa orang pegang komputer laptop, baru saya wawancarai bilang apa kelebihanmu? Apa hal yang berbeda? Apa yang mau tahu orang selain kau bisa ceramah? Aku bilang jadi ku hitung ya ada apalagi ada 11 di situ ki kali tampil kalau memang sampai di final Kak. Gimmickku itu kurang lebih 18. Banyak-banyak bangku ini. Banyak-banyak bangku. Ketika nak tanya bilang apa pamungkas gimmick pamungkas ku jawab stand up comedy. Nah bilang bukan orang tua
Orang tua itu mau bawa. Aku bilang kalau mau gue kasih menangis kan tidak bisa, kabeh gerongku komedi. Ternyata ini ucapanku nah simpang-simpang kan. Makanya di akhir ada materiku itu 1 menit. Enggak ku tahu apa mau tanyakan, tapi 1 menit itu mau ku sediakan tanda terima kasihku ke mamaku, ke bapakku. Pas istilahnya gladi bersih. Nabila mi orang Indosiar, Ustaz Fikri sama ibu bapaknya berdiri sebelah sini. Ustaz Teguh berdiri di sini sama ibunya. Ikau Icuk berdiri mau di situ sama ku lukisan. Jadi nasan aku bilang, kasih begini, ku tak jendak datang mama bapakku. Ternyata ucapan itu nateska bahwa ternyata ada kasih datang mamaku. Orang Indosiar sudah menghubungi orang tua atau sebelumnya? Sudah mi. Nah itu juga di saat bersama tidak ku tahu ki bilang sakit ki bapakku. Singkat cerita setelah tampil ke itu di lukisan, nah telepon bapakku yang waktu itu di dalam rumah sakit ki, dan itu kaget Kak. Karena aku tinggalkan bapakku ketawa-ketawa aja di bandara. Aku bilang sakit apa ini kok dong? Karena kemarin sempat ki stroke 2016, asumsiku kembali ki lagi toh. Nauzubillah, menangis mah di situ menangis. Nah surat bicara enggak bisa ya. Jatuh teman bilang untungnya ini di sini pernah bongkar karena ternyata sejak 9 besar atau Indosiar. Nasi masing panggang itu jawabanku. Datang di mamaku di situ dari belakang. Jadi senang tidak senang nggak bapakku sakit, mamaku datang. Tidak ku tahu begitu, tak bangka mami ya. Makanya semua teman-temanku yang dengar ucapanku bilang tidak bisa dikasih menangis, nah bilang kan nama kok. Ternyata kena juga. Nah kasih kena ada itu ketawa semua itu setelah acara karena itu masih mau kok. Masih nah kasih kena mentonga dan alhamdulillah istilahnya Indosiar betul-betul tawa. Semua Nabi Yai tahu atau apa ya. Kedatangan kepulangan semua Nabi Yai Indosiar. Luar biasa. Karena itu kan kegiatan baik gitu. Betul. Jadi penting memang dimaksimalkan dan seterusnya. Betul. Kakak Rifai, saya kemudian punya asumsi sederhana Kakak. Setelah kemudian Kakak Rifai apa segala macam menjadi juara aksi Indosiar ini, apa selanjutnya yang mau ku bikin? Apakah memang ini menjadi dalam tanda kutip jualan untuk kemudian bisa berdakwah kemana-mana karena ada labeling Rifai aksi Indosiar kan begitu kira-kira, misalnya Rijal KDI ya kan gitu, Rijal Indonesian Idol. Apakah kemudian juga tempelan aksi Indosiar itu juga cukup memang akan kau pakai untuk bisa berdakwah kemana-mana? Seberapa besar pengaruhnya aksi Indosiar dalam proses nanti berdakwah? Untuk pertama ini apa selanjutnya karena masih ada ikatanku dengan Mesir Al-Azhar Syarif. Ini kan hari Sabtu. Besok tanggal 7 itu saya bertolak ke Jakarta, tanggal 9 saya ke Mesir untuk menyelesaikan S1ku. Itu dulu. Nah nanti apakah nanti setelah saya selesai kemudian menempelkan di Instagramku atau besok Icuk Rifai Al-Aksi atau Rifai official aksi kayak gitu begitu. Ada istilahnya personal branding. Personal branding. Jadi istilahnya saya di sini penceramah ya. Besok ketika tiba di Mesir bulan 11 maka bikin special show stand up. Mungkin judulnya ini kasih bocor misalnya. Sepatah kata dari sang juara. Special show stand up itu rencana dan itu stand up tapi stand up ada kan memang stand up di Mesir itu maksudnya bagaimana caranya kau bikin bukan kampungmu itu jadi tapi orang-orang Indonesia Indonesia makanya namanya stand up Indo Kairo. Awalnya kita ada sekitar 6 orang istilah foundernya 6 orang, kemudian seiring berjalannya waktu open mic setiap hari Sabtu di kafe-kafe orang mahasiswa Indonesia. Kemudian datang orang-orang mendaftar sampai 11, 12, 15 orang, yang aktif 10 orang. Orang Mesir yang bisa berbahasa Indonesia tertarik. Gabon Tommy di situ. Jadi kita bikin special show per tahun, setiap bulan 2 ke bulan 3. Special show istilahnya. Special show kita istilahnya. Tapi ada juga open mic-nya juga. Ada open mic per pekannya. Nah, begitu. Jadi teman-teman di situ istilah kalau bilang, "Kenapa ada stand up comedy nah pelajar agama kok?" Kan ada pertanyaan seperti itu bahwa kita di sini kan stres juga belajar terus begitu tuh. Terus tongki cara mengeluapkan itu ya melalui panggung komedi. Ada juga beberapa teman-teman yang berpolitik cara tak singgungnya dia tidak langsung dikasih tahu tapi melalui karya panggung komedi. Kalau lebih seperti itu kita. Supaya lebih cepat sampai. Lebih cepat mengena. Betul. Makanya ini ketika misalkan Rifai Al-Aksi juara. Ini kan tambahan personaku bagi saya yang kemarin saya dikenalkan adalah mahasiswa Azhar anak Sulawesi 2 aja. Ini ada tambahan juara aksi. Jadi juara aksi yang bisa berkomedi, anak Sulawesi yang berkomedi. Kan ini komedi dengan Sulawesi kan susah baku temu karena kekerasan dan lucu tuh. Nggak baik dipukul orang baru diketawain. Kekerasan dan lucu nggak cocok digabungkan. Masya Allah. Di sisi lain juga ada Azharku istilahnya. Nah ini 3 ini istilahnya alhamdulillah lengkap di saya. 3 personal branding yang akan kupaki untuk menulis materi menggunakan 3 sudut pandang ini. Jadi kalau bilang apa hasilnya setelah juara aksi?
Ya insya Allah satu dulu ini special show dulu. Special show dulu. Special show dulu. Dan itu nanti bisa kita nonton kayak saya di Makassar ini bisa saya nonton. Apakah diupload di YouTube atau tidak Ji memang? Insya Allah karena ini istilahnya hal baru lagi mau dilakukan. Kemarin-kemarin kita jual tiket dan alhamdulillah sering sold out 200. Targetnya itu tas 100 Ji. Alhamdulillah 200 280. Artinya ada nilai ekonomi juga berarti deh. Alhamdulillah jual tiket Ki walaupun murah sekali 10.000 rupiah Ji. Cuma karena hal baru di tengah-tengah masyarakat mahasiswa Indonesia di Mesir. Dan ini mungkin kita bisa kerjasama. Rencana kita akan kerjasama dengan salah satu apalagi namanya di Indonesia kan Panji Pragiwaksono mendirikan yang namanya Comika ID. Apakah nanti ada komunikasi untuk menjual untuk kolaborasi di situ? Betul. Jadi nanti istilahnya hadir Ki di sana. Tapi mungkin tahun depan, besok bulan depan mau Ki nonton itu. Apakah itu Komedina Mesir? Maka nonton ya. Insya Allah bisa nanti itu. Ada rencana untuk itu. Keren. Insya Allah. Nah selanjutnya kakak, saya penasaran. Kan kok juara ini salah satu indikator juara orang adalah dapat dukungan. Betul. Ya kan, apakah SMS sama atau vote? Karena sempat juga saya lakukan kemarin itu kan merasakan informasi dari relawan dan sebagainya. Pertanyaanku kemudian, kau tahu siapa yang dukung kau ini? Pertama terima kasih dulu buat Kakandaku sudah bikin video karena itu juga berefek. Di awal-awal di 24 itu yang tahu itu pertama mahasiswa Indonesia di Mesir yang orang Sulawesi. Yang kedua adalah keluarga mamaku, keluarga bapakku, orang Talok mamaku, orang Talok ke keluarga. Itu pun 1-2 orang Ji, tidak ada pinggir. Nanti bapakku juga orang Bone. Baru itu 3. Jadi istilahnya ini 3 ya, mau jelek penampilanku, mau apa pokoknya ada dukung. Ada dukung. Sama satu pesantrenku di Mampeka Makassar. Ini 4. Nanti masuk di 9 besar, mulai orang. Oh, orang Makassar. Ada istilah nama bombong SMS ke apa gitu. Ada jamaah di Tallo itu dia 80 orang. Satu orang mak bom 1 juta. Wih, mak bom aku bilang Kak edukasi Kak. Lebih edukasi kan. 50 juta aku dapat. Tapi ternyata bom SMS itu berguna. Bahasanya di Indosiar begini. Jangan kau peduli SMS sama vote. Tapi tampilkan yang terbaik sampai orang yang bukan sekampung dukung kok. Jadi istilahnya ada minum 4 orang yang tidak kenal Ki tertarik dengan penampilan tak yang menarik sedikit berbeda dukung Ki. Jadi kalau bertanya Ki bilang siapa yang dukung ini jempak aku tahu. Selebihnya ini adalah Tuhan mami balas kita tahu kebaikan. Salah satu bocorannya tadi tuh yang jamaah di Tallo. Dia bom 1 juta. Ketika ceramah takziah di situ, duduk-duduk Ki bilang, itu jamaah bom SMS kita 1 juta di detik. Kan itu berpengaruh. Jadi itu istilahnya komentar juri dengan SMS vote. Kan ini Indosiar entertain. Jadi tontonan dan tuntunan. Tontonannya itu lucu-lucu apa tuh segala macam. Tuntunannya agama ya. Tapi ini namanya apalagi Indosiar penonton kejar, jadi terfokus di SMS dan vote. Semakin banyak SMS vote berarti semakin banyak suka kini acara ya. Semakin banyak suka kini acara karena ada 1 orang yang dukung. Kurang lebih seperti itu. Dan itu ku tahu setelah alhamdulillah kemarin safari dakwah begitu ada di Tallo, ada di dekat Al-Markas kemarin terakhir. Ada di tempat-tempat dan itu yang bilang, kemarin itu Mak Bonga, berapa yang meninggal? Kamu bohong itu? Nah, begitu. Apakah selama kita tampil ini ada komentar miring? Misalnya wajar kok juara karena SMS pengaruh SMS, pengaruhan tuh kata Tommy Makassar dia kan Royal tuh kalau Makassar kan Sirina tuh yang mau kasih lihat tuh sama dulu waktu KDI ada Saparudin KDI ya ada beberapa teman-teman kayak misalnya Ical Majene ya tuh yang DA ya Dangdut Akademi dan sebagainya Liga Dangdut dan sebagainya. Kalau biasa orang juara di kontestasi yang non ceramah begitu itu biasa ada komentar miring kau juara karena pengaruh SMS nu banyak pendukung nu banyak tapi kualitas tidak. Apakah juga sempat ada yang kita rasa atau kita baca kita dapat atau sempat memang kita monitor? Kalau komentar miring bahkan mulai dari 24 ada komentar miring. Temanku dari Mesir dia bilang Rahanu miring. Memang miring tahu atau maksudnya saya tahu miring jadi komentar miring itu dari betul. Tapi pas ke juara ya namanya mungkin pendukung lawan bilang juara itu gara-gara SMS. Tapi di saat bersamaan ya dia juga bom SMS gitu berarti ya mungkin karena tidak sempat kodon juara jadi itu ada seperti itu bilang menangi gara-gara SMS menangi tapi sempat ditanya sama orang Indosiar di panggung itu saya lupa penampilan keberapa pertanyaannya begini apa yang asumsi nu bisa masuk final ditanya kayak beberapa ada pertanyaan itu Oke. Jawabanku waktu itu bilang asumsiku adalah karena dari 24 peserta ini saya sedikit berbeda.
menampilkan komedi di tengah-tengah ceramah. Makanya banyak teman-teman itu bilang, kenapa tegang semua mukanya? Lawanmu, kau biasa Joko. Aku bilang, saya tampil di Indosiar itu bukanlah sebagai peserta. Kalau sebagai peserta berarti tampilkah hanya di 5 juri itu. Tapi saya adalah bintang tamu supaya tidak numpang. Itu caraku. Kau sampaikan itu? Bilang begitu. Mas Una bilang, saya tidak seperti peserta, saya seperti bintang tamu. Karena bintang tamu judulnya diundang, karena diundang dibayar berarti harus tampil elegan. Betul. Kurang lebih begitu. Dan santai. Okay. Ada komedi di dalam. Baru apalagi kan Panji Pragiwaksono bilang, sedikit berbeda lebih baik dari sedikit lebih baik. Betul. Itu sendiri. Jadi kalau berbeda dari 23 peserta ini 24, alhamdulillah itu yang menjadi pembeda aku. Dan itu yang cari orang-orang. Betul. Jadi ketika misalkan ditanya kenapa bisa kok pantas, bukan pantas, bilang kenapa kok bisa masuk final, aku bilang ya karena sedikit berbeda Kak, di penulisan materiku ada komedinya sedikit-sedikit. Itu aku jawab Kang. Ini pentingnya juga ya buat para calon-calon dai atau mungkin yang sudah berdakwah. Pentingnya memang itu ada nilai-nilai plus, ada nilai tambah, sehingga kemudian orang punya kesan kepada kita ketika menyampaikan dan jauh lebih mudah diterima. Tergantung ciri khas, tidak mesti komedi itu. Betul. Apa yang kita punya, misalnya Anda tiba-tiba bisa main kecapi misalnya, atau mungkin bisa pantun atau apapun itu, pakai itu sebagai nilai tambah, nilai ada poin plusnya supaya kemudian orang bisa lebih mengingat. Nah, saya ini Kakak Rifai, masih ada satu kira-kira dari 24 itu tadi sampai kemudian kau juara, apa materi yang kau sampaikan yang kira-kira kurang lebih mungkin 30 detik sampai 1 menit, saya kasih ke waktu itu kembali mengingat dan itu best performance-mu. Apakah waktu di final, di 9 besar atau di mana? Saya mau uji sekarang ini. Itu dari 11 kali tampil ya. Itu yang itu tadi bahwa berbakti ke orang tua. Berbakti ke orang tua karena lisannya orang tua itu keramat Ki. Kalau keluar kebaikan, maka kebaikan terjadi. Apakah besok, lusa, tahun depan, 10 tahun ke depan. Begitupun dengan keburukan. Ketika keluar keburukan, dia tidak akan meninggal sampai sebelum rasakan itu keburukan. Maka lisan orang tua adalah keramat. Ketika nonton Imam aku tunjuk di televisi bilang supaya bisa semoga bisa kau berdiri di situ. Ternyata 10 tahun ke depan baru terjadi. Nah ini 2023, 13 ke 23. Baru itu Miko kasih masuk komedi, bilang untuna aksi nonton. Bukan angling dharma. Di situ mulai. Nah notis orang Indosiar kan bilang, bagus kini tawa, kita berbeda. Jadi itu yang materi yang mengena. Karena itu awal pertama aku apalagi namanya komedi di panggung itu. Begitu. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana gayanya. Mungkin ada yang tidak sempat ini penonton yang lihat secara langsung ya, baik itu di video.com di Indosiar tidak sempat lihat ceramahnya Kakak Rifai. Nah, kita mau langsung dengar ini langsung ini ya. Durasi 1 menit saja. Kan biasanya di aksi itu 5 menit 5 menit. 5 menit. Dari 24 sampai 5 menit, enggak boleh lebih. Bayangkan Pak, 5 menit orang ceramah dengan dinonton oleh seluruh Indonesia, ada Tommy juri, harus Tommy bagus. Dan 5 menit, itu 5 menit kesan sedikit sekali. Tapi disitulah diuji. Nah, sekarang saya uji di kamu kelas 1 menit. Ya toh, kita mengatur apakah segala macam, apakah melalui mukaddimah atau langsung intinya terserah kita. Ceramah apa ini? Bebas. Apakah yang kita mau bawakan di waktu di aksi atau yang sekarang ada ton juga baru ini atau terserah. 1 menit. 1 menit kurang lebih ya. Kepada Ucuk Rifai Icuk Rifai. ini gue ingat boleh ada satu minuman gitu yang ada icuknya toh. Oke, kepada Icuk Rifai aksi Indosiar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Rifai dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati yang namanya zina. Tetapi di zaman sekarang begitu banyak pemuda-pemudi yang menghalalkan yang namanya zina. Mengapa? Karena perempuan itu tidak ada rasa malunya, bahkan nampak segitiga bermuda. Dengan bangganya dia tersenyum. Di saat bersamaan, lelaki yang tidak mampu menjaga pandangannya atau ghaddul basar menjadikan dia terjadinya perzinahan. Awalnya DM-an, kemudian menjadi chat-chatan. Kemudian mulai pegangan tangan di bulan pertama. Bulan kedua mulai pegangan bahu. Bulan ketiga menjadi kuku.
Astagfirullah. Bahkan kata pacaran itu berasal dari bahasa Arab Kanda. Berasal dari kata pacara, yupaciru tapciran, wa huwa pacirun, wa dzaka mapcurun, ibcir la tapcir, mapcarun mipcarun, artinya melengket. Dan itu tidak ada di kitab. Tidak ada. Itu menurut teman saya. Jadi tujuan orang pacaran adalah untuk melengket. Bahkan itu ada di dalam lagu. Iya. Seperti pandangan pertama awal aku berjumpa. Awal kita berjumpa sebenarnya. Apa yang terjadi? Kau panah aku dengan pesonamu, la ilaha illallah. Pacaran. Apa yang terjadi ketika pacaran? Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah dekatna. Setelah ada kaki 5 langkah Ji. Iya. Apa yang terjadi? Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara pacaran 5 langkah. 5 langkah. Tapi ketahuilah perempuan yang di luar sana, ketika kalian dihamili, apa yang terjadi? Kemana? Nah tinggalkan kau laki-laki ya. Maka hindarilah yang namanya pacaran, karena tujuan pacaran adalah untuk melengket. Milikilah rasa malu. Sebaik-baik sifat adalah rasa malu. Kemudian sebaik-baik rasa malu dimiliki oleh perempuan. Melalui momentum kali ini, mari kita menjaga diri kita, laki-laki, perempuan, untuk memelihara yang namanya rasa malu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Icuk Rifai, juara 1 Aksi Indosiar 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sobat Rifai. Iya. Masya Allah. Keren. Saya kira ini penting ya. Nanti kalau pulang nih kakak Rifai dari Mesir, nanti kontak-kontak kakak. Insyaallah. Nanti kita kalau perlu kita bikin roadshow nanti sesusul tuh untuk meningkatkan anunya anak-anak muda juga. Karena hari ini perlu kita borong ini, perlu kita keroyok hal kebaikan, tidak bisa dibiarkan sendiri. Apalagi bahasanya yang kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh keburukan yang diorganisir. Apalagi bahasa anunya itu saya lupa, tapi ada satu bilang Gus Baha. Iya, Gus Baha ya. Di saat sekarang di mana kemaksiatan atau keburukan itu diupload, di saat bersamaan kebaikan harus juga upload. Jadi hindari itu bilang ria apa ndak ada. Orang sekarang bangga dengan keburukan, nah kita harus bangga dengan kebaikan tak. Itu penting. Jadi jangan pernah jarita ini malu memposting hal kebaikan hanya karena nanti bilang orang ndak enak. Padahal sebenarnya disitulah cara kita untuk juga bisa berdakwah. Itu nilai dakwah itu Ustaz. Luar biasa. Oke, Ustaz. Syukran jazakumullah. Mudah-mudahan. Amin, sama-sama. Saya kira ini salah hal yang sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan juga banyak calon-calon dai muda, calon pendakwah yang lahir dari Makassar, dari Sulawesi Selatan, yang insyaallah bisa membanggakan Indonesia. Karena banyak tokoh-tokoh memang ulama-ulama kita yang sudah nasional. Ustaz Dasar Latif, Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Dan ini perlu menjadi contoh buat kita semua. Dan hari ini saatnya bilang kamu kelas. Luar biasa. Nama podcast kamu kelas. Podcast. Jadi bilang ya, kamu kelas. Podcast kamu kelas. Iya. Oke, syukran. Thank you. Ayo jazakallah. Masyaallah. Saatnya bilang kamu kelas.